Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrawan Setiawan Paumba dari kelas F2 Farmasi dengan NIM F202101090 Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai yaitu mitokondria sebagai alat pembangkit. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai karakteristik dan fungsi dari mitokondria itu sendiri. Kata mitokondria berasal dari kata mitos yang berarti benang atau grandul, yang merupakan organel yang memanjang atau grandula dengan diameter 0,5 sampai 1,0 mikrometer dan memiliki panjang 3 sampai 7 mikrometer. Organel ini memiliki membran dua lapis lipid atau lipid belayar, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam tersebut membentuk seperti lipatan ke dalam yang disebut dengan krista. Krista ini dapat bertambah atau berkurang tergantung pada aktivitas aerobiknya. Sel pada jaringan yang banyak melakukan respirasi tersebut akan menghasilkan sejumlah besar energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Hal tersebut dapat menyebabkan jumlah krista dalam sel mitokondria atau jantung lebih banyak dibandingkan pada krista mitokondria sel hati. Pada umumnya, bentuk krista yaitu lempeng atau disebut dengan lamela. Bentuk krista ini seperti pembuluh atau disebut dengan tubular. Krista ini hanya dapat dijumpai pada sel kelenjar yang mengandung enzim ATP siptase yang sangat penting dalam proses oksidasi dan respirasi pada mitokondria. Mitokondria ini mempunyai sifat plastis atau mudah mengalami perubahan bentuk sehingga memudahkan sel dalam distribusi energi ke seluruh sel, tentunya kepada sel yang membutuhkan dan jumlah mitokondria ini sangat bervariasi tergantung pada jenis. Pada umumnya, semakin kecil jumlah mitokondria dalam satu sel, maka semakin besar pula ukuran mitokondria tersebut. Letak mitokondria juga dalam sel pada umumnya itu tersebar dalam sitoplasma. Tak lupa pula mitokondria ini pula bereproduksi sendiri, dan proses tersebut dapat terjadi tanpa disertai dengan reproduksi sel secara menyeluruh. DNA mitokondria ini dapat mengalami mutasi sehingga menyebabkan gangguan atau penyakit seperti monopati otot. Selanjutnya, mitokondria ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi sel yang bersifat aerobik. Selain itu, mitokondria ini juga berperan dalam metabolisme lemak, sintetis lemak, dan hormon steroid. Hormon steroid produksi panah atau disebut dengan termogenesis, dan sebagai penyimpan dan menyalurkan ion kalsium atau Ca pada sel yang aktif. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.